Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi perkembangan tabel periodik unsur. Ini adalah materi kimia kelas 10. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ada dua. Yang pertama, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya, dan menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Kalian bisa melihat untuk peta konsepnya. Di sini sistem periodik unsur senantiasa berkembang, dimulai dari Lavoisier, triade Dobereiner, Octave Newlands, Mendeleev, dan sistem periodik modern. Pada sistem periodik modern, kita mengenal istilah golongan dan periode, dan di sini juga kita akan mempelajari sifat-sifat keperiodikan unsur berupa jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, titik didih ataupun titik leleh, sifat logam, dan kereaktifannya. Sistem periodik unsur. Pada bab sebelumnya, kita sudah mengetahui beberapa unsur, misalkan besi yang kita gunakan sebagai bahan bangunan rumah, aluminium untuk alat masak, dan lain-lain. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 118 unsur yang sudah ditemukan, baik itu unsur alami maupun sintesis. Dengan banyaknya unsur yang ditemukan tersebut, tentunya akan sulit untuk mempelajarinya satu persatu. Sehingga unsur perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik maupun sifat-sifatnya. Pengelompokan unsur oleh para ahli di dalam suatu tabel disebut dengan sistem periodik unsur. Jadi yang disebut dengan sistem periodik adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Perhatikan gambar perkembangan sistem periodik unsur berikut ini. Yang pertama adalah sistem periodik triade Dobereiner, yang kedua adalah Octave Newlands, kemudian yang ketiga di sini adalah sistem periodik yang diciptakan oleh Mendeleev, dan yang terakhir ini adalah sistem periodik modern yang kita gunakan sampai dengan sekarang. Sistem periodik unsur pertama kali dikemukakan oleh Lavoisier, di mana Lavoisier mengelompokkan unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Pada saat itu baru ditemukan sekitar 20 unsur. Sebagai contoh, atom logam atau unsur logam yaitu perak, kobalt, tembaga, besi, timah, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, tobel, tungsten, dan seng. Sementara untuk unsur non-logam terdapat sulfur, fosfor, dan karbon. Pengelompokan menurut Lavoisier ini memiliki kelemahan, karena pada pengelompokan ini masih sangat sederhana. Di sini, antara unsur logam sendiri masih terdapat banyak perbedaan. Sebagai contoh, kita lihat antara tembaga dan besi. Tembaga dan besi sama-sama unsur logam, tetapi memiliki banyak perbedaan, baik sifat maupun lain-lainnya. Begitu juga untuk unsur non-logam. Jadi, pengelompokan Lavoisier ini kemudian disempurnakan oleh triade Dobereiner. Dobereiner mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya yang berhubungan dengan massa atom. Dobereiner mengelompokkan unsur di mana satu kelompok terdiri atas 3 unsur yang sifatnya mirip. Dengan massa atom unsur yang kedua merupakan massa atom rata-rata dari massa unsur pertama dan ketiga. Terdapat beberapa triade yang dikemukakan oleh Dobereiner. Kita lihat triade pertama ada LINAK. Triade yang kedua terdapat CaSRBa. Triade yang ketiga terdapat S, Se, dan Te. Triade yang keempat Cl, Br, dan I. Dan triade yang kelima adalah Mn, Cr, dan Fe. Berikut adalah perhitungan massa atom menurut triade Dobereiner.
Kita lihat untuk grup A terdapat litium, sodium atau natrium, dan potasium atau kalium. Jika massa litium ditambah dengan massa potasium atau kalium dan dibagi 2 atau dirata-rata, maka hasilnya menjadi 7 ditambah 39 dibagi 2, sama dengan 23, dan ternyata massa 23 ini sama dengan massa dari sodium atau natrium. Jadi massa atom yang berada di tengah merupakan rata-rata massa atom atau unsur yang ada di sebelum dan sesudahnya pada triade Dobereiner. Untuk grup yang B, di sini kita juga bisa melihat jika di rata-rata kalsium dan barium, maka hasilnya menjadi 40 ditambah 137 dibagi 2, hasilnya adalah 88,5. Mendekati massa unsur strontium yang berada di tengah-tengah kalsium dan barium pada triade Dobereiner. Begitu juga pada grup C, yaitu klor, brom, dan iodin. Triade Dobereiner memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip. Massa atom unsur yang di tengah merupakan massa atom rata-rata di massa unsur sebelum dan sesudahnya, jadi unsur pertama dan unsur ketiganya. Sementara kekurangannya kurang efisien, karena masih ada beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade tetapi sifatnya sama dengan unsur yang ada di kelompok triade tersebut. Selanjutnya adalah hukum Octave Newlands. Penemunya adalah John A.R. Newlands pada tahun 1984. Unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Dan ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, yaitu unsur pertama dan unsur ke-8, unsur kedua dan unsur ke-9, unsur ketiga dan unsur ke-10, unsur keempat dan unsur ke-11, dan seterusnya menunjukkan adanya kemiripan sifat. Jadi dasarnya adalah kenaikan massa atom dan kemiripan sifatnya, di mana unsur yang berselisih 1 oktav itu sifatnya mirip. Hukum Octave Newland hanya berlaku untuk unsur ringan dengan massa atom relatif kurang dari 40. Dan ini adalah tabel unsur menurut hukum Octave Newland. Unsur pertama dengan unsur ke-8, jadi unsur pertama itu H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi H dan F menunjukkan adanya kemiripan sifat. Begitu juga unsur kedua dan unsur ke-9 LINA, unsur ketiga BE dan MG. Itu juga menunjukkan adanya kemiripan sifat. Hukum Octave Newland memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah dalam kenyataannya masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8. Seharusnya satu oktavnya terdiri atas 8 unsur, akan tetapi ternyata ada beberapa kelompok yang dia terdiri lebih dari 8 unsur. Sebagai contoh, kita lihat di kelompok pertama, Do, terdapat 10 unsur. Begitu juga di kelompok Fa, kemudian La, dan Si. Sistem periodik selanjutnya adalah sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, ilmuwan kimia Rusia Dmitri Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan massa atomnya. Dia menghubungkan massa atom dengan massa atom relatif. Namun, dia belum memasukkan gas mulia ke dalam tabelnya. Berikut adalah sistem periodik yang diciptakan oleh Mendeleev. Ternyata di sini masih ada beberapa tempat yang dikosongkan karena pada waktu itu unsur yang ditemukan juga belum terlalu banyak. Dan ternyata unsur-unsur yang belum ditemukan tersebut, tempat yang kosong tersebut pada akhirnya ditemukan unsur yang memiliki sifat yang sama dengan tempat kosong tersebut. Dan ini menjadi kelebihan dari Mendeleev. Kelebihan dari Mendeleev adalah sistem periodik Mendeleev menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur yang belum ditemukan dan merawalkan sifat unsur yang belum diketahui. Ternyata pada perkembangan selanjutnya, terdapat unsur yang ditemukan cocok dengan prediksi dari Mendeleev. Akan tetapi, sistem periodik Mendeleev juga memiliki kelemahan, yaitu terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar diletakkan di depan unsur yang massanya lebih kecil.
Dan adanya unsur yang dia sebenarnya tidak memiliki kesamaan sifat tetapi dimasukkan ke dalam satu golongan. Contohnya adalah Cu dan Ag yang ditempatkan dengan unsur Li, Na, K, Rb, Cs. Padahal Cu atau tembaga dan Ag atau perak tidak memiliki kesamaan sifat dengan Li, Na, K, Rb, dan Cs. Sistem periodik selanjutnya adalah sistem periodik modern yang dikemukakan oleh Henry Moseley, di mana sistem periodik ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Pada sistem periodik sebelumnya, dasarnya adalah kenaikan massa atom, sementara sistem periodik modern dasarnya adalah kenaikan nomor atom. Pada sistem periodik modern dikenal istilah periode dan golongan. Periode adalah lajur horizontal atau baris pada sistem periodik dan golongan merupakan lajur vertikal pada sistem periodik. Terdapat sistem 8 golongan dan sistem 18 golongan. Kolom pertama adalah golongan 1A, selanjutnya 2A, dan selanjutnya adalah 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B terdiri atas 3 kolom. Kemudian dilanjutkan dengan 1B, 2B, dan lanjut dengan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Berikut adalah gambar tabel periodik modern. Di sini terdapat golongan 1A, 2A, 3B, dan seterusnya. Kemudian terdapat barisnya adalah merupakan periodenya. Dan di dalam kotak terdiri atas lambang unsur, nama unsur, nomor atom, dan massa atom atau identitas dari unsur tersebut. Pada tabel periodik modern itu juga dilengkapi dengan warna-warna, yaitu warna unsurnya maupun warna fasenya. Jadi dia bisa berupa padat, cair, gas, bisa juga berupa logam, non-logam, metaloid, dan unsur buatan. Berikut juga merupakan tabel sistem periodik modern. Pada sistem periodik modern dikenal istilah golongan yang merupakan lajur vertikal atau kolom pada tabel periodik. Golongan terdapat golongan utama dan golongan transisi. Untuk golongan utama dimulai dari 1A sampai dengan 8A. Jadi golongan utama atau A, 1A itu adalah logam alkali kecuali H, 2A disebut logam alkali tanah, 3A disebut dengan golongan aluminium atau boron, 4A disebut golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, dan 8A adalah golongan gas mulia. Unsur dalam satu golongan disusun karena memiliki kemiripan sifat. Bagaimana cara menghafalkan unsur-unsur yang ada pada golongan utama? Jadi unsur golongan utama dari 1A sampai 8A bisa kita hafalkan menggunakan jembatan keledai. Jembatan keledai maksudnya adalah kita membuat kalimat yang dia berisi unsur-unsur tersebut. Sebagai contoh, golongan 2A, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, itu bisa kita buat menjadi kalimat seperti ini. Bebek, mangan, cacing, seret, banget rasanya. Silahkan nanti kalian membuat jembatan keledai untuk unsur golongan utama yang lain dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Semakin lucu dan unik bahasa atau kalimat yang kalian gunakan, akan semakin mudah untuk dihafalkan. Golongan kedua adalah golongan transisi. Terdapat golongan transisi utama dan transisi dalam. Golongan transisi masuk ke dalam golongan B, dan transisi dalam terdapat dua macam, yaitu lantanida dan aktinida, di mana lantanida masuk ke golongan 3B periode 6, sementara aktinida masuk ke golongan 3B periode 7. Periode adalah lajur horizontal di dalam tabel periodik atau baris ke N pada tabel periodik. Sementara sudah ditemukan 7 periode, di mana periode pertama terdiri atas 2 unsur, periode kedua terdiri atas 8 unsur, periode ketiga terdiri atas 8 unsur, periode 4 terdiri atas 18 unsur, periode kelima terdiri atas 18 unsur, periode keenam terdiri atas 32 unsur, dan periode ketujuh terdiri atas 32 unsur. Jadi total unsur yang sudah ditemukan sampai saat ini adalah 118. Dan untuk nomor atomnya berurutan ya, jadi dari kiri ke kanan 1, 2 ya, kemudian baris kedua lanjutannya sampai ke 8 berarti 3 sampai 10 dan seterusnya.
Demikian pembahasan mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.